Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Finjalman Nasrat Halawa dari UKM JAM. Hari ini atau pada hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pak Gubernur Fakultas Pertanian Universitas Taman Siswa Padang. Sebelumnya nama Pak Gub dia siapa? Perkenalkan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Deva Feliza Putra. Saya dari Prodi Peternakan, saya BP 19. Ya. Oke, pada hari ini UKM JAM bersama Pak Gubernur Fakultas Pertanian Universitas Taman Siswa Padang mengusung tema atau topik pada hari ini adalah program Badan Eksekutif Fakultas Pertanian Universitas Taman Siswa Padang di periode 2023 lah ya. Ya, 2023. Oke. Baik, bagaimana kabarnya Pak Gub? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Bulan puasanya lancar enggak? Alhamdulillah lancar. Siap. Pinjal bagaimana, lancar? Lancar juga. Oke, siap, alhamdulillah. Oke, siap. Oke Bang, kita dari UKM JAM mengundang Abang di sini adalah menanyakan beberapa ilmu atau berupa pendapat, berupa jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa melalui UKM JAM tentunya. Oke, siap. Oke, sebelumnya ini ya Bang, Abang kan gubernur nih Ya. dari Fakultas Pertanian. Benar. Jadi ada jajaran kepengurusannya. Baik, tentunya dengan Abang menduduki di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian, tentunya Abang tahulah apa yang sedikit nanti asal usul atau awal mula dari Fakultas Pertanian tersebut. Oke, jadi pertanyaan dari UKM JAM ini Bang, bagaimana dan apa sih sejarahnya berdiri Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Taman Siswa Padang? Oke, dari awal berarti ya. Ya. Pertama kali di tahun 2017 itu BMKM Faperta bukan pakai KM kita ya. BM Faperta itu diterbitkan sama Bang Hen dari Prodi Peternakan juga, itu BP 17. BP? 17. Oh, BP 17. Dia menjabat waktu itu pernah menjabat jadi Wapres Bang Isro. Oh iya. Sebelum Bang Isra yang tahun ini. Siap. Iya. Jadi waktu itu BMKM Faperta dijabati oleh dia kan, Bang Hen. Itu sebelumnya dia udah jadi Wapres atau masih? Sebelum tuh. Sebelum jadi Wapres. Sebelum Oh, siap. Jadi didudukilah sama Bang Hen. Saya lupa wakil gubernurnya, tapi saya tahu gubernur Bang Hen. Jadi waktu itu singkat cerita, tapi saya nggak tahu ya permasalahannya apa di tahun di BP 17. Tapi yang pasti Bang Hen akhirnya meninggalkanlah jabatannya di Faperta. Dengan kata lain dia meninggalkan Berarti belum habis masa periodenya? Belum. Gitu? Oh iya gitu. Akhirnya ditinggalinya. Kita nggak tahu apa alasannya, tapi itulah sejarahnya ada kan. Kalau misalnya salah mungkin bisa dihubungi nanti kan. Siap. Jadi singkat cerita masuklah dia mencalon sebagai Wapres di tahun BP 17 bersama Bang Isro. Akhirnya di tahun 2018 itu tuh barulah berkumpul lagi para mahasiswa pertanian. Ya. Waktu itu sempat vakum selama setahun atau 2 tahun waktu itu. Ya selama ini Bang Hen ini keluar. Bang Hen keluar. Akhirnya vakum. Akhirnya dikumpulilah sama Bang Isra di Presma tahun BP 19 nih. Dia menjadi mubes kami waktu itu. Akhirnya diangkatlah, singkat cerita diadakan mubes. Akhirnya terpilihlah saya sebagai wakil gubernur dan gubernurnya adalah Ahmad Mukhtar. Tapi kan di sini kan saya disebut gubernur. Karena Bang Ahmad Mukhtar kemarin udah wisuda dan akhirnya memindahkan stafet kepemimpinan secara tertulis dan secara lisan kepada saya. Siap. Dan akhirnya kami langsung terpilih. Hari itu langsung kami 2 hari setelah itu langsung kami bentuk kepengurusan. Jadi otomatis mubes ini kami dipilih oleh 5 hima waktu itu. Hima Peternakan, Hima Agroteknologi, Hima Aktuaria, Hima Matematika, dan Hima Peternakan. Oh itu masih sebelum ada FSTP ya? Iya benar. Iya, berarti masih gabung ya? Uh-uh. Oh berarti gini ya Bang, kalau kita masuk ke sistem boleh UKM JAM mengkritik? Santai, lanjut. Kenapa sih bisa Bang Hen ini masuk ke Wapres sedangkan kinerjanya di BEM Faperta kemarin itu enggak sampai periodenya? Kenapa bisa terpilih? Apa yang mengakibatkan demikian? Itu cerita yang saya dapatkan. Kalau cerita mulut ke mulut ini entah betul atau enggak kan, tapi itu yang tersebar kan. Waktu itu itulah permasalahan yang sama lah ibaratnya kan. Ibaratnya tidak bergerak, anggotanya nggak mau tahu menahu tentang organisasi. Itulah pokoknya itu seputar itu aja lah. Pokoknya
kita sama tahu lah. Pokoknya orang-orang di BP tinggi, BP 19 itu tahu sama Bang Hen gimana gigihnya memperjuangkan organisasi, gimana dia memperjuangkan sebuah kebijakannya. Tapi akhirnya dia meninggalkan BEM Faperta, berarti kan punya alasan yang kuat di sana. Berarti dari anggotanya mungkin yang dari nggak anggotanya. aktif ya. Oh. Oke, berarti sejarah dari BEM Faperta kayak gitu ya, Bang? Kayak gitu, benar. Berarti dulu ada Sebuah tokoh, pergerakan, ya. tapi tidak berjalan. Iya, iya, iya. Nah, di BP 18 lah Ahmad Mukhtar dan saya baru memulai sebuah pergerakan di BMKM Faperta. Dulu kan BEM Faperta dulu kan namanya cuma Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Di BP 18 dan BP 19 barulah diterbitkan bahwasannya Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Pertanian. Oh, berarti ditambah ya? Ditambah. Untuk sekarang dipakai tuh, Bang? Sampai dipakai. Itu termasuk di ADRT kita. Oh, iya, iya, iya. Kenapa kita cetuskan KM nih? Karena kita waktu itu melingkup 5 prodi waktu itu kan. Ada 5 prodi. Ya udahlah, kita menjunjung tinggi bahwasanya kekeluargaan di sini. Akhirnya kita bentuklah KM di sana, keluarga mahasiswa. Dan itu memperjuangkannya lumayan sulit waktu itu tuh, karena tidak ada yang setuju kan. Mantap. Karena yang boleh memakai itu cuman BEM Unif waktu itu. Iya, iya. Badan Eksekutif, BEM KM Universitas Taman Siswa Padang. Betul. Akhirnya kami cangkok lah waktu itu. Iya, lolos. Siap. Terbitlah di ADRT kita. Ya, sangat luar biasa. Berarti sejarah dari BEM Faperta sangat luar biasa ya, Pak? Alhamdulillah. BEM Faperta, BEM KM Faperta lah ya. Sekarang kita udah tahu jawabannya. Oke, Bang, terkait dari abangnya yang kedudukan sekarang atau memang abang yang tahu sebelumnya, apa sih visi misi dari BMP Universitas Padang tersebut? Oke. Istilahnya yang abang tahu aja lah. Oke. Ya. Tentu saya tahu lah. Ya. Siap, mantap. Berarti tokoh-tokoh apa ini ya? Dulu lah kita bilang nggak tahu ya kan, Pak. Narasumber kita sangat luar biasa sekarang. Siap. Visi dan misi BMKM Faperta waktu itu mungkin secara detail mungkin tidak saya sebutkan kan. Iya. Ya biasa lah. Pejabat itu kan kalau udah lama lupa. Dapat. Tapi setidaknya kami secara umum tetap kami jalankan apa yang diberikan mandat oleh 5 prodi kepada kami kan. Iya. Jadi pertama, visi kami itu bagaimana membuat BMKM Faperta itu ada kembali menjadi mempunyai loyalitas dan sosial yang tinggi antara 5 prodi. Iya. Kan tidak mudah menyatukan 5 prodi ini. Itu terbuktikan di mungkin Pinjol kan di BP21 kan nggak tahu gimana sejarah kan. Iya. Dulu kami sempat apa tuh? BP20, Bang. BP20, sorry maaf. Siap. Satu BP kan mesti. Oke. Waktu itu kan prodi peternakan sama prodi agro ibaratnya cuma selisihan gitu aja. Lolo gua lo gitu. Dan di saat itu tambah lagi kan. Itu pertama, yang kedua waktu itu BMKM Faperta tidak pernah memberikan sebuah unjuk gigi di sana. Tidak pernah membuat program. Walaupun waktu itu Bang Hen ada kan. Iya. Bang Hen kan BP17. Iya. Aktivis kan mulainya ada di tahun 2015. Di sana kita bergerak. Jadi ibaratnya pertama kali BMKM Faperta membuat sebuah terobosan dan membuat proker itulah di BP 18 dan 19 waktu itu. Jadi kalau visi kita itu ibaratnya kekeluargaan. Maaf 2016. Sorry Pak. Ralat Pinjol 2016 mulai ada aktivis di kampus kita. Oh, siap. Bang Hen di BP 17 diciptakanlah BMKM Faperta, tidak berjalan dan akhirnya dilanjutkan oleh kami. Pokoknya visi kami itu lebih terfokus kepada bagaimana caranya menjalin suatu hubungan yang baik gitu antara 5 prodi. Oke. Berarti dari visi misi itu berarti suatu pergerakan berarti terfokus pada apa tadi? Pergerakan dan sosial ya? Sosial ya, lebih ke itu ya. Pokoknya kami menutup diri secara akademik gitu. Oh iya. Kita menutup diri kan BMKM Faperta tidak pernah menciptakan sebuah proker kayak seminar atau semacamnya kan. Pokoknya gimana cara mempersatukan hima-hima. Itu tujuannya itu. Tujuan kami itu cuman kami nggak bakalan membuat sebuah acara yang akademik kayak itulah. Pokoknya kami fokus gimana cara mempersatukan hima-hima. Itu di masa abang tuh? Di masa abang. Iya ya. Ya. Kalau misalnya 5 hima ini udah bersatu, apapun proker kita jalan semua. Kalau misalnya kita nggak bersatu apa kita jalan? Betul. Kita buat seminar palingan 5 orang masuk. Betul. Tapi kalau misalnya 5 hima ini udah bersatu dan kita satu suara Fakultas Pertanian, apapun kita jalankan proker kami jalan. Oh ya, berarti sekarang udah bisa tuh Bang? Bisa, alhamdulillah. Oh siap, mantap. Itu luar biasa ya. Oke Bang, untuk struktural kepengurusan dari BMP KM Faperta,
di Universitas Padang seperti gimana itu? Oke. Ibaratnya kan sebaik-baiknya seorang pemimpin pasti ada minusnya berarti ya. Balik lagi kayak seperti zaman Mahendra pada 2016 maaf 2017 saya sebutkan 2016. Kayak ibaratnya ketidakadaan pergerakan kepada anggota untuk organisasi Faberta. Dan itu juga terjadi di masa kami di BP 18 dan 19 ini, Ahmad Mukhtar dan saya kan. Jadi akhirnya banyaklah penggantian struktur waktu itu, sampai-sampai kami 2 hari perjalanan kami langsung mengeluarkan SK, mengeluarkan apa namanya, pengeluaran anggota waktu itu. 2 hari berjalan langsung kami keluarkan. Kenapa? Karena kami inginkan cukup di masa kami terasa sesuatu yang berat gitu. Kami mau sesuatu yang lebih baik untuk masa kedepannya. Mantap. Jadi BEM KM Faberta ini menunjukkan sebuah ketegasan dan pendirian sebuah kebijakan yang dibuat oleh Gubernur dan Wagub yang waktu itu. Jadi singkat cerita, Gubernur waktu itu dipimpin oleh Ahmad Mukhtar, BP 18 itu dari agroteknologi, wakil gubernur saya sendiri Deva Fiza Putra dari peternakan, sekretaris 1 Bang Rido Ilahi, sekretaris 2 Leni Juvanti. Sekretaris inilah banyak mengganti waktu itu. Apa kendalanya itu, Bang? Bang Rido waktu itu Bang Rido inilah tidak tahu kita kendalanya. Tapi ini ada tapiannya. 3 proker kami diselesaikan oleh sekretaris kita Bang Rido dan Bang Leni, Kak Leni waktu itu. Jadi tapi untuk proker selanjutnya kami kan ada 5 proker waktu itu di 1 tahun tuh. 3 proker santai dan 2 proker besar. Dan 3 proker santai itulah yang dibuat sama Bang Rido, dibantu sama Bang Rido. Pernah kamu buat proposal 1 jam selesai? Ya, Finjol enggak pernah. Ini tembus sama Bang Rido. Seperti itulah kinerja dari sekretaris kita Bang Rido Ilahi ini. Jujur sekarang kan saya nggak bisa ketemu sama dia. Kalau ketemu saya langsung salam sama dia. Berterima kasih. Dia BP berapa beliau? BP 18 Bang Rido Ilahi. Jadi singkat cerita, akhirnya sampailah bukan penggantian sekretaris sih, penambahan sekretaris. Sampailah sekretaris kami itu berjumlah 6 orang waktu itu. Jadi setiap proker kami bergerak BMKM Faberta bertukar terus sekretarisnya gitu. SK-nya gimana itu? SK tetap kita pakai SK yang pertama. Gimana lagi? Kalau kita nunggu SK nggak berjalan kita. Betul. Pokoknya kita buat suatu pergerakan, ibaratnya kita mahasiswa. Kita akademik, kita punya keberanian. Iya. Ibaratnya kan itu tuh sekretaris itu kan bukan berarti masuk ke SK. Itu secara tertulis tidak, tapi di program kerja kita nama dia masuk gitu. Iya, siap. Terus kita lanjut sama bendara. Bendara mungkin tidak tergantikan. Itu tuh bendara kita Fitri Anissa di BP 19 itu di aktuaria. Di aktuaria. 5 proker kami, dia megang uang, tidak pernah hilang dan tidak pernah minus. Mantap. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut sama revisi Infokum dan Humas. Itu tuh dipegang oleh Ahmad Nasruddin di BP 11 di aktuaria. Terus anggota Albertus Janang itu dari agribisnis BP 11, Dia Setia Ningsih aktuaria, Alfi Rahmat Fadil dari aktuaria, Febi Wahyu Ningsih dari agroteknologi. Alhamdulillah dari divisi Infokum dan Humas itu tuh proker berjalan dengan baik. Oke, saya sebutkan aja semuanya dulu. Boleh. Itu ibaratnya kan kita cuma waktu 30 menit. Tapi saya ingin menyebutkan nama-nama teman-teman rekan-rekan kerja saya ini, menunjukkan inilah yang bisa saya berikan feedback untuk kepada mereka. Mantap itu. Jadi saya agak pemimpin yang bagus ini. Agak sedih, Kak Badar pokoknya agak baper saya nih menyebut nama mereka. Tanpa mereka program kami nggak bekerja satu pun. Berarti inilah pemimpin yang sangat amin Allah untuk anggota-anggotanya. Lanjut kita revisi keilmuan dan profesi. Itu Kadif kita dipimpin oleh Oka Setiawanzai itu dari peternakan BP 11 itu satu lokal sama saya. Itu orang Mentawai dia. Salsabila Ayunda Karim itu BP 19 aktuaria, dia orang Padang. Sindri Delvinuri BP 11 aktuaria. Ini mungkin nggak mungkin kita nggak tahu siapa dia kan. Sama-sama tahu aja kita. Mungkin kita sebutkan labelnya kan. Oke, Sindri Delvanuri tidak ada nggak tahu dia. Anita Husain itu dari matematika BP 20. Syafutri itu dari agroteknologi BP 19. Rasfilda itu BP 19 dari agroteknologi juga. Divisi kewirausahaan Fatma Batubara itu agribisnis BP 19. Maherdi Poria itu BP 19. Zakia Mita Hujannah itu dari BP 19 aktuaria. Atis Tofia itu dari BP 20 prodi matematika. Kasmi Lestari itu dari agroteknologi BP 19.
Lanjut yang terakhir kita punya divisi sosial keagamaan, itu Presma kita sekarang Citra Gunawan BP 19. Oh iya. Iya, alhamdulillah. Aulia Windy Astuti itu BP 20. Matematika. Vika Delsa Fitri BP 19 Aktuaria. Yosika Putri itu dari Agroteknologi BP 19. Hermainis BP 20 itu matematika. Yang berarti empat divisi semua Bang? Atau Ya, 3? kita punya 4 divisi. Oh, 4 divisi. Tapi sebelum ini dilanjutkan, saya ingin menyebutkan kepada mereka yang mungkin melihat dan tidak bisa berkumpul sekarang karena mereka sibuk dengan skripsi mereka. Kebanyakan dari BP 19. Oke lah, dan mereka ada BP 20 kan, tapi kami udah jarang bertemu. Saya pribadi, saya Deva Feza Putra. Saya orang Padang. Pokoknya dengan segala hormat kepada teman-teman yang saya sebutkan tadi, saya benar-benar mengucapkan terima kasih. Tanpa kawan-kawan dan rekan-rekan kerja, program kerja yang kita ciptakan dan kita rapatkan bersama tidak akan terjadi. Itu A1 tuh kawan-kawan. Walaupun banyak selisih paham, ibarat kita sambil balik-balikin meja, lempar-lempar meja, melempar kursi, sampai ada tangis air mata dan pengorbanan baik itu waktu dan materi, saya ucapkan sebenarnya terima kasih. Dan kepada kawan-kawan, baik itu yang saya sebutkan dan terutama yang saya sebutkan tadi, apapun yang kalian butuhkan, apapun yang kalian inginkan, panggil saya akan datang detik itu juga kawan-kawan. Ya. Itulah, terima kasih. Ini merinding saya ini Bang. Ya jujur Pak, saya pun sedih Pak. Iya. Tanpa mereka nggak ada Faperta Pak. Pemimpin tanpa masa itu bullshit. Betul. Ya, Pak. Oh berarti dari 4 divisi tadi Bang, Pak Gub, istilahnya jumlah dari anggota organisator itu semua berapa? Dari gubernurnya sampai ke bawahnya. Oke. Sebenarnya kalau dihitung itu tuh kenapa nggak saya sebutkan jumlahnya? Bukan saya nggak tahu atau nggak mungkin lah saya hitung di sini kan. Tapi dengan yang saya sebutkan tadi banyak penambahan anggota di luar SK pertama. Iya yang sekretaris tadi kan. Ya tentunya ada hitungan yang memang meningkat dari SK pertama. Iya benar. Banyaklah penambahan dan penggantian dari mungkin dia dari divisi naik ke sekretaris atau bendahara. Pokoknya banyak selisih paham di sana. Oh, tapi tetap mungkin di sini orang nggak tahu gimana Faperta itu kan, orang taunya baik-baik aja. Solidaritas kita jalan, satu kata satu bilang keluar semua keluar, masuk. Tapi ibaratnya mungkin ada beberapa pertanyaan tuh Pinjal dari teman-teman kita kan. Mungkin dari seleting kami sama BEM atau dari Hima-Hima bertanya, Pak, gimana sih cara organisasi ini berjalan tapi anggota kita tuh nggak bergerak gitu Pak. Tapi saya sebagai ketua atau gubernur saya sangat ingin bergerak gitu Pak. Tapi jawaban saya tidak ada di saat itu Pak. Sampai sekarang nggak ada. Iya, karena apa? Karena ibaratnya gimana ya? Di BMKM Faperta itu pun terjadi seperti itu gitu. Tidak ada bergerak itu emang ada gitu. Jadi jalan satu-satunya itulah dari pemimpin kawan-kawan gitu. Kamu sebagai pemimpin kamu bisa nggak menarik massa gitu. Itulah caranya satu-satu. Bukan saya membanggakan diri saya atau Ahmad Mukhtar kan, tapi beratnya kalau misalnya ada pertanyaan itu cuman kalimatnya bisa saya sebutkan. Siap. Oh berarti pokoknya kayak gitulah ya, untuk jumlah dari anggota itu kan terus meningkat itu. Dari SK pertama. Nah ini ya abang tadi Pak Gub tadi bercerita bahwasannya berdirinya BMKM Faperta ini sudah melaksanakan beberapa kinerja ya, melakukan beberapa proker, kegiatan. Ada tadi itu program santai, program besar gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana hasil kinerja dari struktural organisasi yang abang bentuk sekarang ini? Boleh nggak saya ceritakan program? Boleh. Siap. Jujur kami butuh pamor pula. Iya, siap. Organisasi tanpa pamor bullshit kawan. Betul. Jadi pertama kali kami menjabat langsung 2 hari waktu itu, kurang 2 hari waktu itu mah, di bulan puasa nggak salah waktu itu. Bulan puasa di tahun 2020 waktu itu. 20. Jadi di tahun 2020 itu bulan puasa langsung 2 hari kami bentuk, atau 2 hari atau 4 hari waktu itu, tapi kurang seminggu kami langsung bentuk struktur anggota. Di sana kami berpikir waktu itu, gimana caranya BMKM Faperta ini dipandang gitu. Karena sejarah kita untuk BMKM Faperta, walaupun Mbah Hendrani pernah membuat, tapi kan ibaratnya pandangan orang kita nilai sekarang. Iya, betul. Pandangan netizen atau warga kampus kita menganggap BMKM Faperta ini nggak ada gitu, dan nggak ada arti, ibaratnya kalau ibarat saruk tuh dibuang sih gitu. Betul.
Kalau bahasa Minangnya abu di ante tungku gitu. Iya, iya. Jadi akhirnya kami berpikir gimana caranya kita tuh mendapatkan pamor dan diakui gitu. Jadi langsunglah kami bentuk struktur, langsung kami mulai proker kami langsung di bulan tuh langsung 3 di bulan puasa tuh itu tuh emang bergerak di bidang sosial. Ya, bidang sosial. Nah, Apa itu? Waktu di bulan sosial itu tunggu dulu, ada sejarah juga Oh, nih. siap. Di bulan puasa kita sama-sama tahu lah kan, anggota kita di luar waktu itu kan. Semua di di kampung kan Ya, kebanyakan tentu. unitas kita kan dari apa kan, dari daerah gitu kan, nggak ada dari Kota Padang. Jadi akhirnya kita panggil lah semua anggota ini ke Padang dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita paksa mereka datang, alhamdulillah mereka datang semuanya. Oh, Langsung lah kita buat proker. Akhirnya ketemulah kami sama investor besar waktu itu tuh dengan Pandawa 5 namanya. oh Pandawali. Pandawa 5 ini kalau misalnya orang dia nonton dia sangbat. Siap. Jadi Pandawa 5 itu dipimpin sama itu Junanda namanya itu. Ketua sananya itu tapi strukturnya saya nggak lupa kan. Tapi pokoknya mereka itu adalah sebuah perkumpulan para pengusaha muda di bawah umur 20 mereka waktu itu. Mantap. Tapi mereka di segi anggaran dan usaha mereka kuat gitu. Itu kalau Junanda Ayunda itu kalau misalnya kawan-kawan ada membuat printing atau baju-baju kayak Andalas lah. Juna namanya, Arjuna nama kedainya itu. Langsung lah itulah feedback bagi kawan-kawan kan. Siap. Silahkan kalau misalnya mau apa kan di sanalah investor langsung masuk 3 waktu itu. Pertama kita yang paling pertama kalau nggak salah pembagian takjil kalau nggak salah itu. Saya lupa strukturnya pokoknya ada pembagian takjil. Ya, di hari puasa juga Iya kan? puasa. Iya. Itu tuh kita anggaran dana kita di angka 2 juta waktu itu cuman. Yang masih kecil waktu itu. Yang kedua inilah program kerja sosial. Kita lanjutin nanti. Waktu itu 2 juta habis, kita rapat kembali. Waktu itu dia ngomong ke BMKM Faberta, "Bang, anggaran kita masih ada nih, Bang," katanya. "Kita gas lagi, Bang, yang lebih besar, Bang," gitu. Berarti saya berpikir waktu itu, ternyata dia ngetes kami nih. Iya. Oke, kita gas. Langsunglah kita buat proposal. Inilah Bang Rido Ilahi ini membuktikan kinerja dia waktu itu. Di jam 11 sampai di jam 12 selesai proposal kita. Dengan anggaran dana di angka 15 juta waktu itu. Dan anggaran 15 juta itu bukti nyata ada waktu itu. Langsung diberikan oleh oleh Pandawa 5, bersama Pandawa 5 ini. Ibaratnya jujur BMKM Faberta benar-benar cuman bergerak waktu itu. Iya. Kalau dibandingkan 15 ini kan uang bulatnya tuh. Iya. Kami dari BMKM Faberta cuman ada anggaran waktu itu nggak salah 2 jutaan kalau waktu itu. Kami kumpulin dari dosen, kami jalan tuh di jalan raya minta anggaran. Kami kalau nggak salah ya 2 juta kurang waktu itu cuman. Itu minta anggaran di jalan raya maksudnya itu untuk acara apa ini? Acara sosial. Sosial. Yang program kedua tuh pemberian berbuka bersama untuk 10 panti asuhan waktu itu. Oh, pantasan bisa masuk ke jalan lah. Kira untuk internal kita. Enggak. Alhamdulillah BMKM Faberta nggak ada ya korupsi ya. Siap. Kecuali di tahun kini nggak tahu ya. Oke, siap. Oke, lanjut. Waktu itu terkumpul lah 15 juta. Itu tuh anggaran, anggaplah 2 juta dari kami kan. 13 juta dari Pandawa 5. Itu terima kasih kembali kepada Pandawa 5. Mantap. Jadi akhirnya terkumpul 15 juta, langsunglah berjalan. Waktu itu akhirnya kami mengisi 10 panti asuhan waktu itu. Tapi berbuka puasa bersamanya tuh di apa nih ya, di Jati. Saya lupa daerahnya, soalnya saya lupa daerah. Panti asuhan juga. Panti asuhan. Kami bagikan, kami kirim. Kami kan ada 10 panti asuhan target kita tuh. Kami data, kami kirim makanan untuk berbuka. Akhirnya kami pilihlah satu tempat yang menurut kami nyaman di sana kan untuk berbuka bersama di sana. Bukan berarti nggak nyaman di tempat lain. Bukan lain nggak nyaman di tempat lain, tapi ibaratnya pilihan kami itu, sepakatan kami bersama. Siap. Itu juga masuk tuh panti asuhan Mentawai juga masuk tuh. Panti asuhan Mentawai yang sama lupa saya daerahnya. Pokoknya itulah dalam 10 tuh masuk. Jadi ibaratnya itu pertama tuh. Yang kedua kan. Akhirnya singkat cerita berlebih lah uang ini lagi. Berlebih lah uang ini sekitar 1 jutaan kalau nggak salah. Berpikirlah lagi kan gimana cara habisin waktu itu. Singkat cerita kan ibaratnya kan apapun program kerja kalau uang berlebih itu masuk saku itu kan. Betul. Itu nggak bisa kita apa kan. Walau uang sosial dimakannya itu mah. Tapi singkat cerita itu BMKM Faberta tidak ingin dan Pandawa 5 juga tidak ingin. Akhirnya terbentuklah lagi acara namanya pembagian takjil. Acara terakhir ini saya ingat sekali ini itu di Andalas waktu itu pembagian air minum. Itu disponsori oleh Pandawa 5 juga, tapi ditambah sama Pandawa 5 ini 5 perusahaan waktu itu baru yang saya ingat. 5 perusahaan itu Arjuna Printing, Mega From Rabbit Padang,
Itu kontraktor juga apa lupa saya namanya. PT Terminal Jaya, Ajajus, yang terakhir printing apa yang terakhir saya lupa. Berarti intinya 5 lah ya. Lima perusahaan waktu itu Iya, bentuknya. Jadi akhirnya itulah program terakhir kami di bulan ketiga, di bulan yang sama. Akhirnya habis selesai itu, tentulah banyak polemik karena pada Walima juga mengomentari kami, oh bang, kok BMKM Operta cuma numpang nama semacam. Kami terima. Ibaratnya kami dengerin, terus kami kasih penjelasan. Kami dari kampus ini cuma bisa segini, teman-teman, gimana nih gitu. Tapi alhamdulillah pada 5 akhirnya terselesaikan program itu, ibaratnya kan evaluasi lagi. Jadi ibaratnya program kerja kami yang bagus-bagus, semua bilang bagus. Orang kan biasa bilang positifnya aja. Iya. BMKM Fapertas siap memberikan penjelasan negatif maupun positif. Betul. Jadi akhirnya kami evaluasi, terbitlah kalimat-kalimat seperti itu kan. Tapi akhirnya bisa teredam dan terselesaikan. Ibaratnya ceritanya cerita santai aja. Betul. Oke, lanjut cerita. Waktu itu akhirnya kami tetap kolaborasi dengan Pandawa 5, tapi dengan bukan sebagai kolaborasi lagi tuh, investor lagi. Oh, investor. Masuklah kami di acara PMB, penyambutan mahasiswa baru. Itu pertama kali juga diadakan di kampus kita. Nah, itu tuh bentrok kita waktu itu sama KBM dan Bakti. Tapi kami berani kan di tiga program ini di bulan puasa kan kami udah dapat nama tuh. Iya. Otomatis kita udah dapat power dong. Iya, betul. Kita udah punya 2 program santai dan 1 program yang anggarannya besar, tapi walaupun bisa dianggap santai karena cuma sosial kan. Betul. Kita punya udah dana dong. Kita nggak usah kita muna-muna. Kami cari pamor. Siap. BMKM Operta mencari pamor di saat itu. Akhirnya kami dapat pamor. Akhirnya kami beranikan diri lah untuk membuat sebuah acara besar waktu itu. Penyambutan mahasiswa baru Fakultas Pertanian. Dengan 5 prodi waktu itu. 2 angkatan waktu itu langsung kami ajar tuh di BP 20 dan BP 21. Kalau misalnya ada tuh dari Fakultas Pertanian di BP 21 BP 20 itu ikut semua tuh. Jadi singkat cerita, kami beranikan diri melawan kampus waktu itu KBM kami dahulukan KBM waktu itu. Sebenarnya kan itu kan penyambutan mahasiswa baru itu kan ibarat di KBM seharusnya tuh. Iya. Nah, sekarang fakultas memberanikan diri mengambil wadah tuh sekarang. Tapi di saat itu kalau dibilang kesalahan kami juga nggak bisa tuh. Karena keterlambatan KBM di saat itu, di masa itu waktu itu. Iya, diundur waktu itu, diundur nggak jadi. Oke lah kami ini ambil PMB, penyambutan mahasiswa baru Fakultas Pertanian. Seharusnya kan, tapi ada ada orang salah sangka sih, ada juga yang bilang penerimaan. Tapi sebenarnya penyambutan mahasiswa baru Fakultas Pertanian itu benar-benar banyak konflik waktu itu. Dari WR3 konflik, dari Bapak Rektor kita konflik, dari BP 18 yang menjabat waktu itu Bang Isra konflik juga. Tapi alhamdulillah PMB Fakultas Pertanian sukses waktu itu. Iya, berarti ya bentar ya Bang, sebelum lanjut ke berikutnya, ini kan PMB nih. Ya. Abang melakukan PMB sementara kawan-kawan yang ikut PMB itu tidak masuk yang namanya KBM. Nah, apakah ada kemungkinan nantinya mereka juga ikut KBM nanti ke tahun depan ini? Oh, sabar. Maaf, mungkin kurang apa kan? Kurang data saya menjelaskannya. Bahwasanya ini cuma lingkup fakultas kita. Iya. Ibarat kalau fakultas waktu itu kan punya PMB, kampus punya KBM. Jadi ibaratnya 2 lagi harus mereka ikuti. Iya. PMB dan KBM. Berarti mereka harus ikutin tahun depan lagi nanti. Ikuti tahun depan lagi. Iya. Yang belum itu tuh di masa apa lagi BP selanjutnya lah. Oh iya. Yang penting saya mau mubes hari ini. Siap. Selesai sebelum saya mau wisuda juga, Pak. Jadi pokoknya di fakultas kita ada PMB, di kampus kita punya KBM. Nah, itu ibaratnya. Nah, jadi akhirnya singkat cerita akhirnya PMB selesai, itu juga ada di Instagram kita ya bisa lah, pamor perlu lah kawan. Akhirnya kita sebar di Instagram BEM fakultas kita, itu juga ada fakultas KM Faperta, boleh dilihat kawan-kawan dan di follow ya, masih 200 pengikutnya. Siap. Jadi KBM akhirnya tetap berjalan. Dan singkat cerita lagi, di sanalah penyatuan suara di saat itu waktu itu. Berkat PMB sosialisasi kita berjalan kan perencanaannya kan di awal sosial ini kita jadikan pengambilan pamor. Di PMB ini kita menjadikan program kita penyatuan suara. Pasti banyak kawan-kawan yang mengira kenapa sih acara Fapertani hura-hura aja gitu lah. Gak ada makna. Itu juga bertanya kan orang-orang di BP 19, BP 20, BP 21. Sampai waktu itu BP 20, BP 21 kami kan setelah itu kami adakan evaluasi itu. Kami tanya lah adik-adik nih, gimana nih acara nih bang ini.
Tapi kan untuk beberapa orang sampel-sampel aja kita ambil kan. Jadi mereka menjawab, bang, kok nggak ada makna di sana bang, nggak ada sesuatu yang apa di sana. Tapi secara tidak mereka sadari waktu itu kita tuh menyatukan suara di saat itu tuh. Dan itu terbukti pas KBM. Waktu itu singkat cerita kami di selesai PMB kita kan KBM, kita konflik waktu itu tuh sama jajaran BEM Unif. Konflik mungkin tidak bisa kami sebutkan kan. Pokoknya kami ada Faperta dan BEM Unif ada konflik untuk KBM. Iya. Terbukti penyatuan suara kami di sana waktu itu. Ketika saya menyatakan, waktu itu saya udah konfirmasi nih sama, ibaratnya kami bukan oposisi nih sama BEM Unif. Kami konfirmasi ke Mendagri, Menteri Dalam Negeri kita Bang Sopo waktu itu tuh. Kita panggilnya Bang Sopo, saya lupa pula nama aslinya. Dia BP 18 matematika. Saya bilang sama Bang tuh, Bang, ini saya ada suatu struktur yang salah nih Bang di KBM nih. Gimana menurut Abang? Dia lempar balik nanya sama saya. Kami dekat waktu itu kan. Ibaratnya Mendagri harus dekat lah sama semua gubernur, bukan sama saya aja kan. Dia bilang, gini, itu tergantung keputusan Felix lah. Ayolah bang, saya narik masa bang ya. Oke, tarik Felix kita ya. Abang di bawah gini bang. Abang di mana sekarang katanya? Abang lagi di rumah. Sekarang saya tarik masa, saya tunggu abang lah. Saya tunggu abang di kampus. Oke. Waktu itu dalam keadaan lagi rapat KBM waktu itu. Saya putuskan untuk menarik masa waktu itu 100%. 5 prodi langsung keluar waktu itu. Di sanalah terbuktinya bahwasannya penyatuan suara sukses di PMB kemarin. Oke, lanjut cerita kan. Tapi akhirnya KBM tetap berjalan. Iya, Itu ibaratnya tes mekanik. Kami punya harga, Anda punya uang. Itu pula bahasanya kan. Jangan main sama Faperta. Itu. Kami pokoknya punya harga. Fakultas Pertanian sekarang punya harga kawan-kawan. Terbukti kemarin. Jangan permainan kami. Kami punya harga, kamu punya wadah. Lanjut, setelah kami penyatuan suara, akhirnya kami tes mekanik lagi nih. Kami mau acara lebih besar nih kawan-kawan. Apa acaranya? Singkat cerita tercetuslah ide waktu itu, waktu rapat bersama waktu itu. Rapat akhirnya tercetuslah pensi waktu itu. Pentas seni. Akhirnya kami ajaklah kolaborasi dengan Fakultas Hukum. Di sana kami berpikir lagi nih. Ibaratnya ini bukan aja kan. Ini podcast kami nggak ada kami tutup. Ini sebuah sejarah bagi kawan-kawan. Siap. Kita tidak ada rahasia. Jadikan ini sebuah sejarah dan pembelajaran untuk kawan-kawan semua. Inilah politik Fakultas Pertanian yang belum kalian ketahui. Jadi akhirnya kami ajak BEM FH dan FH 3 BEM waktu itu sebelum ada Saintek. Kami ajak FH waktu itu. Oke, kita ajar katanya. Kenapa kita ajak FH sama FE waktu itu? Kami berpikir kalau misalnya cuma ada FP di sana, otomatis pensi ini punya FP dan FH dan warga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum, mereka tentu punya ego dong. Betul. Apa nih acara-acara Fakultas Pertanian kenapa kita harus ada di sana gitu kan? Di sanalah politik kita bermain. Tapi akhirnya kan waktu